Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ainingsi Official. Kali ini kita akan membahas sistem pemilu. Karena pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali. Dan pemilu juga merupakan salah satu indikator dari demokrasi. Karena dengan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung selama 5 tahun ke depan untuk memimpin jalannya roda pemerintahan. Pengalaman pemilu di beberapa negara, teman-teman, ada negara yang melaksanakan pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Ada juga negara yang melaksanakan pemilu untuk memilih pejabat tinggi negara. Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat. Dalam ilmu politik, kita mengenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut juga dengan sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency atau satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya juga dinamakan dengan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Saat ini teman-teman memang sedang berkembang isu yang sedang hangat-hangatnya terkait sistem pemilu yang akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Apakah Indonesia tetap menganut sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen? Dan kita akan membahas apa sebenarnya sistem pemilu distrik dan juga sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu distrik, sistem ini merupakan suatu sistem pemilihan umum yang paling tua yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan sebagai pemenang. Sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Bagaimanapun kecilnya atau selisihnya kekalahan tersebut. Ada beberapa keuntungan menganut sistem pemilu distrik. Di antaranya, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui Stembus Accord. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa adanya paksaan. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen menjadi lebih erat. Dengan demikian, para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang ada di distrik masing-masing. Keuntungan berikutnya bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian sedikit banyak partai pemenang juga dapat mengendalikan parlemen.
Keuntungan berikutnya, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu lagi diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung terjadinya stabilitas nasional. Sistem ini lebih sederhana dan juga lebih mudah untuk diselenggarakan. Sistem pemilu distrik juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Sistem ini juga dianggap kurang representatif, dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau ada suara yang akan terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik juga dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok etnis, religius, dan juga tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Kelemahan berikutnya, ada kemungkinan juga wakil rakyat cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik, serta warga yang berada di sekitar distriknya daripada kepentingan nasional. Sistem pemilu yang kedua adalah sistem perwakilan berimbang, atau biasa juga dikenal dengan sistem pemilu proporsional. Dalam pemilu tidaklah langsung memilih calon yang akan didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing partai politik atau organisasi sosial politik. Para pemilih adalah memilih tanda gambar. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi masing-masing ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah atau provinsi. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih oleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili organisasi sosial politik pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut penghitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan, yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih. Ada beberapa keuntungan sistem pemilu proporsional, di antaranya sistem ini akan dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan juga perolehan kursi. Setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu, masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini. Selain terdapat keuntungan, sistem pemilu proporsional juga terdapat beberapa kekurangan, di antaranya kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lainnya. Malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi dan berdirinya partai-partai baru yang
bersifat pluralis. Kelemahan berikutnya, wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya, termasuk dalam hal akuntabilitas. Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, sistem ini memberi kedudukan yang kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui stelsel daftar atau list system. Banyaknya partai yang bersaing mempersulit satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi. Dalam sejarah pemilu di Indonesia terdapat dua sistem yang diterapkan. Kedua sistem itu adalah proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup hanya bisa membuat rakyat untuk memilih partainya. Dalam sistem proporsional tertutup, maka rakyat hanya akan bisa memilih partai politiknya saja. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa mengetahui dan tidak bisa memilih secara langsung calon anggota legislatif karena yang menentukan siapa wakil-wakil yang akan duduk di parlemen berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Dengan sistem itu, walaupun pemilih yang memberikan suara kepada salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi akan diberikan kepada para calon yang diusulkan berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut itu nantinya juga akan ditentukan oleh partai politik. Sementara penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut tersebut. Apabila partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif, maka sistem proporsional tertutup ini disebut kurang demokratis. Sistem proporsional tertutup ini juga diterapkan pada pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971, pemilu tahun 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997, dan 1999. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bisa langsung memilih caleg atau calon anggota legislatif yang mewakili wakil-wakil rakyat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena pemilih bisa langsung mengetahui siapa sosok dari calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka. Karena itu sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis. Dan sistem proporsional terbuka ini teman-teman mulai diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014, serta tahun 2019. Saat ini kita sedang menantikan sistem pemilu apa yang akan diterapkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kita hanya bisa berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan yang terbaik demi kepentingan rakyat Indonesia, bukan berdasarkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman lebih setuju jika pemilu 2024 diterapkan dengan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup? Silakan berkomentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen,
share and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.